biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia Giotami B. Dari kelas B, Prodi S1 Keperawatan dan Nars, mahasiswi Institut Ilmu Kesehatan Pneumonia. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi pria dan wanita. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alat reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama adalah labia major. Salah satu organ reproduksi wanita ini sebagai bibir besar karena fungsinya melindungi organ luar lainnya. Pada masa puber, area kulit di labia major akan tumbuh bulu atau rambut yang juga mengandung kelenjar penghasil minyak. Yang kedua, labia minor. Labia minora atau bibir kecil merupakan alat reproduksi wanita yang mempunyai ukuran berbagai ukuran. Letaknya tepat di dalam labia major, mengelilingi bukan ke vagina dan uretra atau saluran pembawa urin. Kulitnya sangat halus, mudah teriritasi, dan bengkak. Yang ketiga adalah kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin ini berada di setiap sisi sebelah lubang vagina dan bisa mengeluarkan sekresi cairan atau lender untuk melumasi area misfi. Yang keempat adalah klitoris. Organ reproduksi wanita yang satu ini merupakan tonjolan kecil yang memiliki 8.000 sel saraf sehingga organ ini disebut paling sensitif daripada organ lainnya. Klitoris ditutupi oleh lipatan kulit disebut sebagai preputium, mirip dengan kulup di ujung penis. Berikutnya, bagian internal sistem reproduksi wanita. Yang pertama ada vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks atau bagian bawah rahim dengan bagian luar tubuh. Letaknya di dalam tubuh, belakang kandung kemih, lebih rendah daripada rahim. Fungsi vagina sebagai alat reproduksi wanita adalah menjadi jalan keluar darah saat menstruasi, jalan lahir bayi, serta jalan masuk sperma menuju rahim. Yang kedua, ovarium. Ovarium atau induk telur berada di sisi kanan dan sisi kiri rongga panggul yang bersebelahan dengan bagian rahim atas. Alat atau organ reproduksi wanita yang satu ini bertanggung jawab untuk memproduksi hormon serta estrogen, progesteron, dan ovum atau biasa disebut sel telur. Yang ketiga, tuba fallopi. Tuba fallopi atau oviduk memiliki bentuk seperti saluran bercorong yang masing-masing membentang dari ujung kanan dan kiri pada rahim atas ujung ovarium. Organ reproduksi wanita yang satu ini mempunyai fungsi untuk mengangkut ovum dan membawanya ke dalam infudiblum atau bagian ujung tuba fallopi menuju rahim. Yang keempat, rahim atau uterus. Rahim atau uterus adalah organ reproduksi wanita yang berongga dan bentuknya seperti buah pir. Organ ini merupakan rumah bagi janin yang sedang berkembang. Ada dua bagian rahim, yaitu sebagai berikut. Cervix merupakan leher rahim yang berada di bagian bawah dan menjadi jalan menuju vagina serta tubuh atau rahim, yaitu korups. Korups, area fleksibel karena bisa mengembang sesuai perkembangan bayi. Ini juga merupakan saluran untuk darah menstruasi dan sperma. Kelima ada leher rahim atau cervix. Leher rahim atau serviks ini adalah organ yang berbentuk silinder atau tabung yang menghubungkan vagina dengan rahim. Serviks terdiri dari dua bagian, yaitu extracervix atau dinding luar bagian rahim dan endocervix atau bagian dalam leher rahim. Serviks memproduksi lendir yang akan berubah selama siklus menstruasi. Perubahan tekstur lendir bertujuan untuk mencegah atau membantu terjadinya kehamilan. Berikutnya, saya akan menjelaskan organ reproduksi pada pria. Yang pertama ada penis. Terdapat 3 bagian utama anatomi penis, yaitu bagian akar atau basis. Bagian ini menempel pada dinding perut di bagian bawah perut. Bagian kedua ada batang penis. Bagian ini merupakan alat kelamin pria yang berfungsi untuk penetrasi ke dalam vagina. Bagian kepala penis. Bagian ini ditutupi oleh lapisan kulit yang akan dihilangkan pada saat menjalani sunat. Pada ujung kepala penis terdapat lubang kecil yang merupakan bukaan dari saluran kemih.
Bagian ini nantinya akan menjadi tempat keluarnya cairan semen dan urin. Yang kedua adalah skortum. Skortum adalah bagian dari sistem reproduksi pria yang terlihat berbentuk seperti kantung. Letaknya berada di bagian belakang penis dan merupakan tempat dari tekstil, yang bisa disebut dengan tekstil atau buah sakar. Pada skortum terdapat banyak saraf dan pembuluh darah. Organ ini pun berperan untuk mengatur suhu testis. 3. Testis. Organ reproduksi pria berbentuk oval dengan ukuran sebesar biji sayuran ini terletak di dalam skortum. Pada umumnya, setiap pria masing-masing memiliki 2 testis. Fungsi testis adalah menghasilkan testosteron yang merupakan hormon seks pada pria. Selain itu, organ ini juga berfungsi untuk memproduksi sperma. Yang keempat, epididymis. Epididymis merupakan saluran panjang yang terletak di belakang testis. Organ ini berfungsi untuk membawa dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi oleh testis. Selain itu, epididymis juga merupakan organ reproduksi pria yang berfungsi untuk mematangkan sperma yang dibentuk oleh testis. Setelah matang, sperma baru dapat melakukan tugasnya dalam membuat sel telur. 1. Vas deferens. Fungsi vas deferens adalah mengantar sperma keluar tubuh saat ejakulasi. Organ reproduksi pria ini adalah saluran panjang dan tebal, mulai dari epididymis hingga ke rongga panggul. Yang kedua, vesiculus seminalis. Vesiculus seminalis adalah organ reproduksi laki-laki yang berbentuk kantung dan menempel pada vas deferens di area dekat bagian besar kandung kemih. Yang ketiga, saluran ejakulasi. Saluran dalam sistem reproduksi pria ini terbentuk dari gabungan vas deferens dan vesicula seminalis. Sesuai dengan namanya, saluran ejakulasi menjadi jalan bagian air mani untuk keluar saat pria berejakulasi. Yang keempat adalah saluran kemih. Saluran kemih juga menjadi bagian dari organ reproduksi pria. Organ reproduksi pria ini disebut juga sebagai uretra. Fungsi utama dari saluran kemih adalah untuk membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Yang kelima ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak pada bagian bawah kandung kemih di depan rektum atau anus. Prostat sebagai salah satu organ reproduksi pria yang berfungsi memproduksi cairan yang membentuk pergerakan sperma saat terjadi ejakulasi dan membantu menjaga sperma tetap sehat. Yang keenam adalah kelenjar bulbouteral. Kelenjar bulbouteral atau chopper berfungsi untuk memproduksi cairan yang melumasi seluruh kemih. Selain itu, bagian dari sistem reproduksi pria yang satu ini membantu menetralisasi tingkat keasaman di saluran kandung kemih yang berbentuk akibat sisa urin. Terima kasih, itulah tadi penjelasan saya tentang organ reproduksi pria dan wanita. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Set,